Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Berikut kami sampaikan berita hari ini. Salah satu peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan ke-6 Provinsi Kalimantan Utara, akan menyampaikan laporan hasil implementasi aksi perubahan yang telah dilaksanakan. Berikut berita selengkapnya. Perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan merupakan hal penting dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2021 menunjukkan bahwa, 2 dari 10 anak perempuan dan 3 dari 10 anak laki-laki berusia 13 sampai dengan 17 tahun, serta hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional tahun 2021 menunjukkan bahwa 1 dari 4 perempuan usia 15 sampai dengan 64 tahun di Indonesia, pernah mengalami kekerasan dalam bentuk apapun di sepanjang hidupnya. Bahkan selain itu, menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, Simfoni PPA, periode bulan Januari-Desember 2023 menunjukkan bahwa terdapat 252 perempuan dan 192 anak yang menjadi korban kekerasan dan masalah lainnya di Provinsi Kalimantan Utara. Rapat persiapan implementasi aksi perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berkumpul kembali dalam kegiatan rapat pagi ini. Itu rapat pembentukan tim efektif untuk manajemen kasus ke depannya, serta untuk kegiatan lanjutan terkait perlindungan perempuan dan anak di PTD UPA. Oke, pertama-tama mungkin kita ke jumlah kasus dulu, berapa yang sudah terrealisasi sampai saat ini dan penanganannya sampai mana atau progresnya seperti apa, terus dilaporkan oleh Mbak Yudi, kemudian tindak lanjutnya seperti apa, dan juga kira-kira apa saja yang kita perlu lakukan atau koordinasikan ke depan, mulai dari hari ini ke depan. Dan semoga hari ini menjadi awal biar penanganan atau manajemen kasus kita lebih cepat dan lebih preventif. Assalamualaikum, selamat pagi bagi kita semua. Perkenalkan, saya Arya Mulawarman, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Utara, peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 6 pada BPSDM Provinsi Kalimantan Utara, dengan penjamin mutu Puslat Bangka DO Delan. Izinkan saya menyampaikan laporan implementasi aksi perubahan dengan judul, Operasi Peduli Perasaanku, atau optimalisasi layanan terintegrasi penanganan, perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi Kalimantan Utara. Aksi perubahan ini dilatar belakangi dengan kondisi saat ini, di mana fakta dan data menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu dibenahi dalam rangka penyelenggaraan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 76 Ayat 3, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi dan masalah lainnya. Provinsi Kalimantan Utara adalah salah satu provinsi yang telah memiliki UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, namun masih memiliki beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan fungsi layanannya, yaitu 1. Belum maksimalnya koordinasi dan integrasi data. 2. Kurangnya SDM yang terlatih pada bidang teknologi informasi. 3. Pelaporan internal masih menggunakan metode konvensional. 4. Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Utara masih tinggi. 5. Masyarakat masih ragu, takut dan bahkan tidak tahu melaporkan jika terjadi kejadian kekerasan, diskriminasi dan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak. Sehingga berdasarkan permasalahan tersebut, maka saya melakukan terobosan inovasi melalui optimalisasi layanan terintegrasi penanganan, perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak, korban kekerasan di Provinsi Kalimantan Utara, atau dapat disingkat menjadi Operasi Peduli Perasaanku. Operasi Peduli Perasaanku ini dibagi menjadi beberapa milestone, yaitu antara lain. Milestone pertama, membentuk tim kerja efektif aksi perubahan, dengan tahapan yaitu
1. Konsultasi dengan mentor terkait implementasi aksi perubahan. 2. Pembentukan tim kerja. 3. Memberikan arahan tim kerja tentang persiapan tugas-tugas yang akan dilaksanakan. 4. Penyusunan rencana kerja. 5. Penyusunan SK tim dan menyebarkan SK tim. Alhamdulillah, kesempatan hari ini kita melakukan rapat kelanjutan untuk pembentukan tim kerja serta untuk membangun kerangka kerja untuk inventarisasi digital. Milestone kedua. Membentuk tim gerak cepat penanganan, perlindungan, dan pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi Kalimantan Utara atau disingkat Tim Gercep Peduli Perasaanku. Tahapannya yaitu 1. Konsultasi dengan mentor terkait pembentukan Tim Gercep Peduli Perasaanku. 2. Koordinasi dengan stakeholder yang terkait. 3. Melakukan rapat bersama tim kerja untuk menyusun draft SK Tim Gerak Cepat Peduli Perasaanku. Milestone ketiga. Membangun sistem inventarisasi digital pelaporan internal atau disingkat SIIFAN Pelari pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Utara. Adapun tahapannya yaitu 1. Konsultasi dengan Diskominfo Provinsi Kalimantan Utara. 2. Melakukan rapat tim untuk membangun sistem inventarisasi digital pelaporan internal menggunakan sistem informasi Lesbadget. 3. Menyusun draft kerangka acuan kerja serta pedoman penggunaan atau manual book SIIFAN Pelari. 4. Konsultasi hasil penyusunan draft pedoman penggunaan atau manual book pada mentor. 5. Melakukan uji coba SIIFAN Pelari bersama tim kerja. Milestone keempat. Melakukan pelatihan teknologi informasi bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian atau DKISP Provinsi Kalimantan Utara. Adapun tahapannya yaitu 1. Konsultasi dengan mentor terkait persiapan pelatihan. 2. Koordinasi dengan DKISP Provinsi Kalimantan Utara. 3. Membuat administrasi surat untuk lokus pelatihan teknologi informasi. 4. Melakukan rapat koordinasi dan pelatihan teknologi informasi. 5. Menyusun laporan hasil kegiatan. Saya Arya bersama rekan-rekan dari UPTD ingin menyampaikan beberapa hal terkait koordinasi untuk tindak lanjut sharing knowledge terkait teknologi informasi, Pak. Khususnya kami ada aplikasi Si Payung Baku yang beberapa hari sebelumnya sempat kami bahas bersama Mas Bayu soal ada beberapa trouble. Mungkin di kesempatan kali ini sekalian kami mengetahui secara detailnya ataupun mungkin langkah-langkah ke depannya untuk pengembangan aplikasi ataupun penggunaannya, Pak. Mungkin pembukaannya seperti itu. Saya kembalikan ke Pak Kadis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Milestone kelima. Menyusun draft surat edaran Gubernur Kalimantan Utara untuk kepala daerah kabupaten, kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara tentang kewajiban pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Adapun tahapannya yaitu 1. Konsultasi dengan mentor terkait pembuatan surat edaran gubernur. 2. Menyusun konsep draft surat edaran gubernur. 3. Menjalankan protap draft surat edaran gubernur berjenjang. 4. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten kota di wilayah Kalimantan Utara. Milestone ke-6. Melaksanakan sosialisasi kepada remaja di lingkungan sekolah menengah atas, terkait layanan penanganan, perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan melalui penggunaan media komunikasi informasi dan edukasi atau KIE. Adapun tahapannya yaitu 1. Rapat persiapan dengan tim. 2. Membentuk panitia pelaksana kegiatan. 3. Membuat undangan kegiatan secara langsung maupun virtual atau media sosial. 4. Mendistribusikan undangan. 5. Melaksanakan sosialisasi terkait layanan perlindungan perempuan dan anak kepada masyarakat. Diseminasi dan publikasi, aksi perubahan.
Strategi publikasi yang digunakan oleh Reformer, dalam rangka untuk mendapatkan dukungan secara maksimal dari masyarakat, adalah melalui media online berupa berita elektronik dari portal berita online yang kredibel serta melalui Facebook dan Instagram. Keberlanjutan dan dukungan aksi perubahan. Selain dari dukungan moral dan arahan yang inspiratif, pimpinan juga memberikan dukungan berupa tambahan anggaran pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp1 miliar. Tentunya hal tersebut sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan aksi perubahan ke depannya. Dukungan aksi perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Haji Suryansa MAP, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, mengapresiasi dan mendukung aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Saudara Arya Maulawarman MM, peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 6 tahun 2023 dengan judul Optimalisasi Layanan Terintegrasi Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Kalimantan Utara atau disingkat Operasi Peduli Perasaanku. Semoga terobosan ini mampu memberikan dampak terhadap penurunan tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Utara, serta mendukung tercapainya tujuan nasional untuk perempuan berdaya, anak terlindungi, dan Indonesia maju. Selamat dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam tangguh, Kaltara di hati. Testimoni aksi perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, India Stuti, merasa sangat bersyukur atas hasil implementasi aksi perubahan optimalisasi layanan terintegrasi penanganan, perlindungan, dan pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi Kalimantan Utara. Salah satu hasil dari aksi perubahan ini adalah Sistem Inventarisasi Digital Pelaporan Internal atau SIIPAN Pelari. SIIPAN Pelari telah memberikan banyak sekali manfaat bagi kami dalam mengelola pelaporan internal. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaporan kami, meningkatkan kualitas pelaporan yang telah ada, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pelaporan. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Zunia Fariska, psikolog klinis di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Utara. Saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat bersyukur dan bangga atas hasil implementasi aksi perubahan, optimalisasi layanan terintegrasi, pemulihan, penanganan, dan perlindungan anak dan perempuan di Provinsi Kalimantan Utara, di mana salah satu hasil dari aksi perubahan ini adalah Sistem Inventarisasi Digital Pelaporan Internal atau yang disingkat SIIPAN Pelari. Hasil aksi perubahan ini ditemukan dan diinovasikan oleh Bapak Arya Maulawarman MM selaku Kepala UPTD PPA Provinsi Kalimantan Utara. Program ini sangat bermanfaat dan bernilai inovatif bagi kami yang ada di UPTD PPA Provinsi Kalimantan Utara. Saya Eni Agustini dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Utara sangat bersyukur atas hasil implementasi aksi perubahan optimalisasi terintegrasi penanganan, perlindungan, dan pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi Kalimantan Utara. Salah satu hasil aksi perubahan ini adalah Sistem Inventarisasi Digital Pelaporan Internal atau yang dapat disingkat menjadi SIIPAN. Demikian laporan hasil implementasi aksi perubahan Arya Maulawarman beserta evidennya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.